Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai motivasi dan kepuasan kerja di dalam MSDM dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Gideon Champion Oktober dengan NIM 2311021015. Adapun peta konsep dalam materi ini yaitu yang pertama pengertian dari motivasi kerja dalam MSDM, yang kedua pengertian kepuasan kerja dalam MSDM, yang ketiga aspek-aspek dalam kepuasan kerja, dan yang terakhir adalah faktor-faktor penentu kepuasan kerja. Materi yang pertama yaitu pengertian motivasi kerja dalam MSDM. Menurut Abraham Sperling pada tahun 1967, motivasi merupakan suatu kecenderungan untuk beraktivitas. Motivasi kerja merupakan kebutuhan pokok manusia dan sebagai insentif yang diharapkan memenuhi kebutuhan pokok yang diinginkan. Sehingga jika kebutuhan itu ada, akan berakibat pada kesuksesan terhadap suatu kegiatan. Materi yang kedua yaitu pengertian kepuasan kerja di dalam MSDM. Berikut adalah pengertian kepuasan kerja menurut para ahli. Yang pertama ada dari Tim Fisher pada tahun 1992. Kepuasan kerja atau lebih tepatnya kepuasan inilah yang terjadi ketika manfaat yang dirasakan dari pekerjaan mereka melebihi biaya marginal pekerja dan dianggap cukup. Yang kedua dari Mattis dan Jackson pada tahun 2000. Kepuasan kerja merupakan pernyataan emosional positif. Ini hasil evaluasi pengalaman kerja. Yang ketiga dari Porter pada tahun 1995. Kepuasan kerja adalah perbedaan antara beberapa banyak sesuatu yang seharusnya diterima dengan seberapa banyak sesuatu yang sebenarnya dia terima. Yang keempat ada dari Robbins pada tahun 1996. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap karyawan pekerjaannya. Yang terakhir dari Locke pada tahun 1995. Kepuasan kerja merupakan ekspresi emosional positif atau menyenangkan sebagai hasil evaluasi pekerjaan pengalaman kerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan bentuk ekspresi emosi positif yang dilakukan pekerja atau karyawan untuk melakukan yang terbaik dalam bekerja. Oleh karena itu, pekerja atau karyawan dapat menerima pengakuan dari pemberi kerja sesuai dengan kontribusinya. Kepuasan kerja sangat sulit diukur dan sangat subjektif, karena setiap orang memiliki keinginan yang ingin mereka penuhi. Namun setelah terpuaskan, muncul keinginan lain seolah-olah tidak ada kepuasan. Dan setiap karyawan memiliki standar kepuasannya masing-masing. Aspek-aspek dalam kepuasan kerja. Menurut Prestawan pada tahun 2010, kepuasan kerja melibatkan beberapa aspek yang mencakup pertama yaitu aspek psikologis. Aspek ini melibatkan aspek kejiwaan karyawan seperti minat, ketentraman kerja, sikap terhadap pekerjaan, bakat, dan keterampilan. Yang kedua, aspek fisik. Aspek ini terkait dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan karyawan, mencakup jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, keadaan ruangan, penerangan, kondisi kesehatan karyawan, dan umur. Yang ketiga, aspek sosial. Hal ini berkaitan dengan interaksi sosial, baik antara sesama karyawan dan atasan maupun antara karyawan dengan jenis pekerjaan yang berbeda, serta hubungan dengan anggota keluarga. Dan yang terakhir ada aspek finansial. Hal ini melibatkan jaminan dan kesejahteraan karyawan, seperti sistem dan besaran gaji, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas, dan promosi. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu kepuasan kerja. Yang pertama yaitu faktor yang terkait dengan pegawai. Selanjutnya faktor yang terkait dengan pemberi kerja atau organisasi. Selanjutnya faktor yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri. Yang pertama faktor yang terkait dengan pegawai itu yang pertama ada usia, jenis kelamin, lamanya pengabdian, kepribadian, orang yang bergantung, ambisius, dan yang terakhir kemampuan mental. Yang pertama usia. Karyawan yang lebih tua cenderung lebih puas karena kehidupan mereka sudah mapan. Sedangkan yang lebih muda mungkin memiliki ekspektasi yang lebih tinggi.
Yang kedua, jenis kelamin. Perempuan cenderung memiliki tingkat aspirasi yang lebih rendah, sehingga lebih mudah puas dengan pekerjaannya. Yang ketiga, lamanya pengabdian. Kepuasan kerja lebih tinggi pada tahap awal, dan kemudian menurun seiring pertambahan usia. Namun dapat meningkat lagi setelah usia tertentu. Yang keempat, ada kepribadian. Interaksi sosial yang baik meningkatkan kepuasan kerja. Sementara mereka yang tidak mampu berinteraksi dengan baik mungkin kurang puas. Yang kelima, ada orang yang bergantung. Mereka dengan tanggungan lebih sedikit cenderung lebih puas dibandingkan yang memiliki tanggungan keluarga yang besar. Yang keenam, ambisius. Kepuasan menurun jika kinerja dan ambisi tidak terpenuhi dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir, ada kemampuan mental. Kesesuaian kemampuan mental dengan tuntutan pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan. Lalu faktor yang terkait dengan pemberi kerja atau organisasi, yang pertama itu ada gaji, kesempatan promosi, rasa aman, dan yang terakhir pengawas atau penyelia. Yang pertama, gaji. Keseimbangan antara gaji dan usaha yang dikeluarkan penting untuk kepuasan kerja. Lalu kesempatan promosi. Kepuasan berkurang jika tidak ada promosi yang sesuai dengan kinerja dan kemampuan. Yang ketiga, ada rasa aman. Jika pegawai merasa aman secara sosial, ekonomi, dan psikologis dari pekerjaannya, kepuasan maka akan maksimal. Yang keempat atau yang terakhir, ada pengawas atau penyelia. Sikap penyelia yang mendukung dan adil berkontribusi pada kepuasan karyawan. Lalu selanjutnya, faktor yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri. Yang pertama itu ada kondisi kerja, keterampilan, hubungan dengan rekan kerja, lokasi tempat kerja, dan pekerjaan itu sendiri. Yang pertama ada kondisi kerja. Lingkungan yang memadai termasuk cahaya, ventilasi, kelembapan, dan lainnya berkaitan positif dengan kepuasan kerja. Yang kedua ada keterampilan. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan mendatangkan kepuasan yang kuat. Yang ketiga ada hubungan dengan rekan kerja. Interaksi dan hubungan yang baik dengan rekan kerja dapat meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat ada lokasi tempat kerja. Lokasi yang dekat dengan fasilitas umum dapat meningkatkan kepuasan. Dan yang kelima adalah pekerjaan itu sendiri. Rotasi pekerjaan, variasi tugas, dan perubahan di tempat kerja dapat membawa kepuasan daripada hanya melakukan pekerjaan rutin. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama adalah motivasi adalah kecenderungan untuk beraktivitas yang dimulai dari dorongan dalam diri dan berakhir dengan penyesuaian diri. Motivasi kerja mempengaruhi kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi, menjadi kebutuhan pokok manusia dan insentif untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, kepuasan kerja adalah ekspresi emosional positif sebagai hasil evaluasi pengalaman kerja. Kepuasan kerja melibatkan aspek psikologis, fisik, sosial, dan finansial, dengan manfaat bagi karyawan dan manajer. Yang ketiga, faktor-faktor penentu kepuasan kerja dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pegawai, pemberi kerja, dan pekerjaan itu sendiri. Yang keempat, usia, jenis, kelamin, lamanya pengabdian, kepribadian, dan faktor-faktor individu lainnya mempengaruhi kepuasan pada tingkat personal. Yang kelima, faktor-faktor organisasi seperti gaji, kesempatan promosi, rasa aman, dan kualitas pengawasan juga berkontribusi pada kepuasan. Dan yang terakhir adalah kondisi kerja, keterampilan, hubungan dengan rekan kerja, dan variasi pekerjaan termasuk dalam faktor-faktor pekerjaan yang mempengaruhi kepuasan. Demikian presentasi dari kelompok 12. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.